Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, jemaah sholat subuh Masjid An-Nabawi ini, yang insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun, dan selalu dimuliakan dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah tentunya kita tidak hentinya menyanyikan puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, melingkarkan tangan dan menggerakkan badan untuk hadir di rumah Allah guna melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita yang selalu bersalawat kepada beliau di yaumil akhir, di yaumil kiamat, kita mendapat syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, program kegiatan rutin di Masjid An-Nabawi setiap pada sholat subuh di minggu pagi kita melaksanakan kegiatan rutin, yakni melaksanakan majelis ilmu, yang pada hari ini pekan pertama telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Rawas, sarjana agama, magister hukum Islam, yang insya Allah beliau nanti akan menyampaikan kajian Islamnya kepada kita para jemaah Masjid An-Nabawi. Kepada beliau waktu dan tempat seluas-luasnya kami persilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam, salamun alaik. Ya Rasul salam, salam, salamun alaik. Ya Habib salam, salam. Ya Rasul salam alaik. Ya Habib salam, salam, salamun alaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati para alim, para ulama, para guru, pemerintah setempat, ketua masjid dan pengurus lainnya, ibu-ibu majelis talim yang dimuliakan Allah, Masjid An-Nabawi Rahimin. Pagi hari ini kita masih tetap diberikan Allah izin untuk hidup kembali, ya, terbangun dari tidur kita, datang ke masjid, silaturahmi dan mendengar majelis ilmu. Banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita doakan yang telah mendahului kita diampuni segala dosanya, amin. Diterima amal baiknya, amin. Dilapangkan kuburnya, amin. Ya Allah. Kemudian yang sakit disembuhkan oleh Allah, amin. Yang lagi berjalan, artinya tidak sempat ke masjid, mungkin mencari rezeki di jalan Allah, kita doakan semoga mendapat rezeki yang banyak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, di pagi hari ini kita masih tetap membahas tentang hadis kursi, ya. Allah berfirman dalam hadis kursinya tentang kehati-hatian atau kewaraan. Ya Musa, innahu la yalqani abdi bi hadir qiyamah illa fatastu amma bi yadi ilal wari'ini fa inna astahihim wa ujuluhum wa adhiluhum jannah bi ghairi hisab. Jadi Allah ngomong dengan Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa,
sesungguhnya hambaku tidak akan menemuiku di medan pengadilan di hari kiamat kelak. Jadi hamba Allah dapat bertemu dengan Allah di medan di pengadilan di hari kiamat kelak, kecuali pada saat ku periksa apa yang ada padanya, dan kecuali orang-orang warak aku segan pada mereka dan akan kuhormati mereka dan kumasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Jadi Allah tak nemui kita terkecuali, atau kita tak bertemu dengan Allah terkecuali kita ni ada kebaikan di dalamnya, orang yang berhati-hati atau warak. Ini diriwayatkan Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitabnya Nawadirul Usul yang bersumber dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Dia telah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam tentang hisab di hari akhir. Setiap hamba pasti diperiksa dan diselidiki apa yang ada pada dirinya. Jadi dia kata yang terlewatkan. Jadi di pada mahsyar nanti Indra, halo Indra, dah kata lewat di pada mahsyar lagi kata lewat pokoknya. Iyo, dipiksa galau gitu kok. Dah baca cak di dunia nak sembunyi nomor kan. Apalagi cak kita nak lewat ada polisi. Mentang-mentang di situ nak lewat periksa kita macam wa ja'alna min baini adihim sadda wa min khalfihim. Biar dak jimoan dah. Ngindar kan. Dah baca kita tetap dijenguk. Ya. Setiap hamba pasti diperiksa dan diselidiki apa yang ada padanya, baik kebajikan maupun kejahatan, baik yang jahat maupun yang baik. Pemeriksaan dilakukan dengan seteliti-telitinya sampai pada sekecil-kecilnya. Jika didapatinya telah dilakukan kebaikan dan kebajikan, dibalasnya dengan yang lebih baik lagi. Sebab Dia Maha Kaya Allah itu, dan Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Bila didapatinya telah melakukan kejahatan dan kedurhakaan, dibalasnya juga dengan sentimpal dengan dosanya. Nah inilah kalau Allah itu Maha Baik, Maha Kasih, Maha Pemurah. Jika kita melakukan sedikit kebaikan, dibalasnya lebih lagi dari kebaikan itu. Jika kita melakukan kejahatan, dibalasnya setimpal. Tidak dilebihinya, tidak perlu dikuranginya, setimpal baik nama itu. Itu Allah baiknya, kasihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan walaupun seberat biji sawi pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Demikian pula barang siapa yang mengerjakan kejahatan walau seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi dia kata yang tertinggal. Dia kata pilih kasih bahasanya itu. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 8182 juga Allah mengatakan, bukan demikian tetapi yang benar, barang siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Nah, ini pilihan tu. Mereka kekal di dalamnya, tak main keluar. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa nanti walaupun kita masuk neraka nanti, kaki lama-lama keluar juga. Mun kita ni ngaku Islam, tapi ada tanda di kening. Jadi kalau kita mandi di kolam di surga, mulai hilang. Wallahu alam bisawab. Jangan ngarap yang tu, membaca tu pinggir-pinggir masuk surga lah. Jangan masuk neraka. Yo, kaki belum tahu kaki lewat yang katanya sok pindah tadi. Itu selama-lamanya. Kena di sini dia omongnya. Dia omongnya kekal selama-lamanya. Kekal di dalamnya, di surga kekal, di neraka kekal. Lewat, jangan main. Menawar tapi pinggiran jadilah di surga. Maka Nabi Ibrahim dia berdoa, ya Allah, masukkanlah aku dalam surga Jannatun Naim. Rupa Jannatun Naim itu surga pinggiran rupanya.
No, jadilah dapat pinggiran. Catubu tinggal di dusun sekali berjalan ke Palembang, ke kota kan ibaratnya itulah. Yo daripada masuk neraka, nauzubillah summa nauzubillah, amin. Maka Abu Nawas tu dia bersair, ya Allah, aku ni tak pantas masuk surga, tapi aku tak sanggup masuk neraka. Nah, tu pula. Dia mentaranya. Iyo, di antaranya. Di dalam hadis di atas disebutkan pemeriksaan padahal Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam lubuk hati seseorang hambanya. Ngapa nak diperiksa nian di padang mahsyar? Padahal Allah tahu apa yang dilakukan kita, tahu Allah. Ilahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'asibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Tahu Allah apa yang kita gawekan itu. Ngapa nak diperiksa nian? Allah nak nunjukkan, nak ditampilkan di padang mahsyar. Jangan kita di padang mahsyar diomongkan, kau pernah maling mangga, dak ditayangkan. Apa tubuh ngato dak ditayangkannya. Nah, maka ditutup, seluruh mulut ditutup, tinggal tangan, kaki dan sebagainya yang berbicara. Pernah kau maling? Pernah. Tangan yang ngomong. Pernah ni anak mengambil bangga tu umpama. Allahu Akbar. Di dalam hadis di atas disebutkan di pemeriksaan itu Allah tahu apa yang nak digawe, yang sudah digawekan kita. Selanjutnya dalam pemeriksaan dan penyelidikan pada hari kiamat itu ada yang mendapat pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Ialah orang-orang ahli wara. Saya berkali-kali mengatakan wara itu wara itu adanya di ulama, para kiai, para alim. Nah kita juga bisa ngapoi dah berusaha untuk jadi wara. Wara itu artinya berhati-hati. Berhati-hati kan? Jalan deh hati-hati gitu. Ada aturan sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Mau berjalan dengan uang rumah di dalam jalan, kita di luar jalan. Jangan terbalik. Nya di luar jalan tubuh dirinya lah. Itu namanya nak nyuruh celaka tu. Nah, tubuh yang melindunginya itu harus diatur itu. Urusan berjalan dia diatur. Dunia, nah, akhirat juga cah itu. Cuman kita ini kadang-kadang dalam berbicara, awak ini sekarang lagi senangnya urusan dunia. Urusan akhirat ku masih jauh nian rasanya. Contoh awak nawarkan wong, lah daftar haji belum. Sekarang banyak jalan untuk daftar haji itu. Malah ada yang ngeridit. Yang ngeridit ada saking kan berarti ada jalan nak ke sana. Ai Pak Ustaz, awak ni lagi ngurus dunia nian. Akhirat tu masih jauh nian. Padahal ngurus di akhirat ini akan dapat dunia. Kalau kita sudah daftar haji, dak kate uang daftar haji itu sekarang tu saro. Dan dak kate uang jalan daftar haji itu saro juga, pasti rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama kredit uang 2.300.000. Pilih nak keluar 1.300.000 balik 13 juta dalam sebulan apa memana? Ternyata kita ngurus akhirat, dunia kok lah sudah dapat duluan sebenarnya. Nah, itu bahasanya cak itu kan. Masih banyak nyon urusanku, gaweanku, anak masih sekolah. Tapi ternyata tak puluk sebenarnya. Nah, kalau bangsa kita ngomong main itu di depan anak kita lagi kuliah, dia kan ngomong, "Dem ya, kalau macam itu aku berhenti kuliah, lajulah kamu urusan daftar haji tadi." Jangan dibawa-bawa yang cak itu tuh. Iya, membawa sedih juga dia. Seolah-olah gara-garanya kita urusan nak ke tanah suci. Nah, dia mana kuliah, anaklah nak berkahwin pula. Lah nak kahwin pula. Sudah nak kahwin pula, nya punya anak pula, nak akikah pula. Tak sudah kayak itu. Nah, itulah makanya. Padahal uruslah dunia ini, urus akhirat urus. Mudah-mudahan akan ada jalannya. Amin ya robbal. Amin. Mudah-mudahan pokoknya
Kita yang hadir di sini akan hadir ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin, dengan takdir dan jalan apapun. Kemudian mereka dapat menahan dirinya. Wong wara itu bisa menahan dirinya dari untuk berbuat jahat tadi, ya, dan benar-benar memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapat pemeriksaan. Jadi dak diperiksa kerana dak katik kejahatan, dak katik, jadi lewat media. Nah, jadi di padang mahsyar nanti orang yang lewat dari pemeriksaan itu adalah orang yang selalu berhati-hati dalam hidupnya. Namanya lo berhati-hati, ya maaf ngomong tak mungkin dia akan tergelincir, terjerumus dapat dosa-dosa tadi. Masya Allah. Walaupun ada dikitnya. Malaikat itulah orang-orang yang tidak mendapat pemeriksaan karena Allah Subhanahu wa taala tidak merasa perlu memeriksanya lagi. Mereka ditempatkan pada tempat kehormatan dan kebesaran. Lebih dari itu, mereka dimasukkan ke dalam surganya tanpa melalui hisab. Alangkah lemaknya ya. Wong masuk surga tanpa hisab lagi. Pengen tu bocah itu, tapi tak tahulah, walau Allah bisawab ya. Dalam tari diungkapkan bahwa Abu Bakar, nah ada Abu Bakar ini, Abu Bakar Siddiq terkenal sebagai ahli wara. Maka Abu Bakar itu luar biasa. Kalau amalannya jangan diragukan lagi. Mertuanya Nabi Muhammad SAW ini. Kalau dia berzikir, Abu Bakar itu zikirnya zikir kolbu namanya. Kalau dia nunduk selepas isya sampai subuh, Pak. Nunduk sampai berzikir itu dak katik suara lagi, terdengar menyebut nama Allah sampai kepalanya menyentuh lututnya. Itu Abu Bakar itu diceritakan. Itu mungkin dia nyebut Allah, 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 mungkin, atau subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai kepalanya nunduk menyentuh lutut. Tak kedengaran lagi. Itu namanya sampailah tingkatnya zikir kalbu. Lidahnya menyentuh langit-langit. Langit-langit lidah ya, macam. Nah, itu Abu Bakar diceritakan sampai hatinya terbakar dalam tercium bau daging terbakar. Bayangkan membakar hatinya. Kemudian kalau soal nak bersedekah itu sampai habis-habisan nian itu Abu Bakar. Ibarat tu wong nyuk 1000, nyek 10 itu. Wong nyuk 10, nyek 100. Nah, Sayyidina Umar nak berlomba, nak ngenjuk lebih banyak lagi, nyuk lebih banyak lagi. Sampai Rasulullah nanya dengan Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, segala harta kau lo kunjuk kalau yo. Dak katik tersisa, dak katik lagi. Dak katik ditinggal, dak katik. Tinggal aku, tinggal kau dan Allah lagi yang tersisa." Maksud bahasanya macam itu. Malah waktu itu Abu Bakar melintas berjalan nak ambil uduk. Abu Bakar Rasulullah dengan Sayyidina Umar ya. Kemudian Jibril turun nemui Rasulullah. "Ya Rasulullah, kau jengok ada orang lewat tadi." "Jengok Abu Bakar." "Kau jengok ada bajunya ngaku bertampal-tampal tu." "Iyo, kena hartanya dinjuk galok sampai di perang itu habis-habisan nian." Masya Allah, ujian kata malaikat, sampaikan salam dari Allah. Jadi Allah nyampaikan salam kepada Abu Bakar tu. Uji Jibril tadi minta salam tu dari Rasulullah. Kena hebatnya itu. Untuk bunang injuk baju ngelik-ngelik dulu. Lah kecil. Lah agak jat-jat dikit. Kadang waktu nginjuk tu jat, pas dipakai wong tu elok masih terfikir, masih bagus baju tu. Nah, itu kita tu kan itu. Dikat nyesal dan nyesal macam itu. Namanya dah habis-habisan sampai bajunya lah bertampal. Tapi ketika itu Jibril ngomongkan, "Ya Muhammad, sampaikan salam dari Allah untuk Abu Bakar."
Allahu Akbar. Kita be uang lain beda nyalam gitu lagi. Sahabat kita lama dak galak bertemu kita lagi. Iya kena bertemu ngerunsing, akhirnya dak galak bertemu. Boro-boro nak nyalam. Ini Allah nyalamkan dengan Abu Bakar. Beliau seorang yang sangat teliti mengenai soal pakaian dan makanan. Nah, itu Abu Bakar tuh. Apabila dihidangkan makanan, beliau tidak bisa begitu saja memakannya, tetapi diselidikinya dulu apakah betul halal. Jadi Abu Bakar tuh apa dinyuk makanan oleh sahabatnya, dari mana makanan ini? Kau dapatnya dari mana? Mungkin kita tak sampai ke situ. Mau dijong makan semuanya makan. Kaget nak nanya-nanya mah itu, ke orang tersinggung pula kan? Apalagi nak nanya kau belinya di mana? Hasil barang halal. Nah, panjang ceritanya itu. Tapi Abu Bakar kewaraannya tinggi nian, nyengan makan kalau tidak tahu dari mana asalnya. Apabila dihidangkan makanan, beliau tidak bisa begitu saja memakannya, tetapi diselidikinya terlebih dahulu apakah betul-betul halal. Beliau suka bertanya, dari mana atau dari siapa dan bagaimana didapatnya. Panjangnya nih. Setelah beliau yakin benar bahwa makanan itu halal, baru dimakannya. Tetapi kalau tidak atau beliau masih ragu-ragu, tidak segan-segan meminta maaf untuk tidak memakannya atau mengucapkan terima kasih dan menahan diri daripadanya. Nah, itu Abu Bakar. Mentubuh boleh gawe, nak sampai ke situ. Lalu tuan rumah tersinggung. Itu yang kejenguanlah halal, Bapak. Yang kejenguanlah halal lagi ditanyonyo. Nah, mungkin itulah disajikan dengan yang haram. Lah tahu minuman haram masih nak diminum, dah usah ditanya lagi dari mana hasilnya. Dia dari mana belinya. Nah, itu. Pada suatu hari seorang abid datang membawa dan menghidangkan makanan ke hadapan beliau. Kebetulan sekali pada saat itu beliau sedang dalam keadaan sangat lapar. Abu Bakar lapar sebab memang benar-benar tidak ada makanan di rumahnya. Tapi tetap ditanyonyo. Ketika itu dia ragu, maka tidak dimakannya. Dengan pandangan seorang yang lapar melihat makanan yang tampak enak pula, beliau memulai makan tanpa mengadakan tanya jawab atau penyelidikan sebagaimana biasanya. Setelah beberapa suap, beliau teringat dan berhenti makan. Beliau terus memanggil abid yang membawa dan menghidangkan makanan tadi dan menanyakan tentang sumber makanan itu. Dengan jujur, abid itu menceritakan perihal makanan itu. Ternyata menurut pendapat beliau, pada makanan itu terdapat sedikit subhat yang enteng. Dengan segera beliau lari keluar sambil mencolokkan telunjuknya ke dalam kerongkongan untuk memuntahkan kembali. Beliau usahakan dengan bantuan air hangat sehingga bersih benar. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi Bapak Ibu, Abu Bakar itu pernah nian disaji, lah dimakan. Seperempat lah makanan itu. Ternyata pas bertanya dengan tuan rumah tadi si Abid, ditanya, ternyata dia jawab, makanan ini hasil dari subhat. Bukan haram, subhat. Langsung dia keluar, dicongkelnya tenggorokannya, dimuntahkannya. Allahu Akbar. Untuk lapar mana? Dibantunya pula dengan air hangat, keluar galau. Allah ya, Allahu Akbar. Ketika beliau memuntahkan dan membersihkan mulutnya, ada orang yang melihat dan bertanya, apakah Tuhan lakukan semua ini dikarenakan hanya suatu suapan saja? Beliau menjawab, demi Allah, jika makanan itu tidak mau keluar melainkan dengan nafasku, niscaya akan kukeluarkan juga. Aku telah mendengar Nabi bersabda, kulu lahmin nabata min haramin pannarul aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, api neraka lebih berhak baginya. Itu yang subhat lagi itu, apalagi yang haram, ya Allah. Ini jadi pelajaran juga buat kita ya. Untuk budak semacam itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kira ada pertanyaan enggak? Lah sejauh ini. Belum. Lanjutlah dulu. Dah habis baru. Kemudian mengenai subhat itu artinya nyetulung halal
haram, nah tengah-tengah subhat tu. Iya, itu kata-kata subhat tu. Tapi mun kebanyakan subhat juga jadi haram juga. Ya. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Di antara keduanya terdapat beberapa hal yang mustabih, subhat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat, sesungguhnya ia telah berhasil mencari kebersihan bagi agamanya dan nama baiknya sendiri. Barang siapa yang terjatuh kepada hal-hal yang subhat, sesungguhnya ia telah terjatuh kepada hal yang haram. Jadi kalau orang terus makan atau melakukan yang subhat ini, walaupun dia dah haram, tadi nama-nama juga subhat terus berkumpul, akhirnya jadi haram juga, maksudnya seperti itu. Barang siapa yang terjatuh kepada hal yang subhat, sesungguhnya ia telah terjatuh kepada hal yang haram. Laksana seorang pengembala yang mengembalakan binatang ternaknya di sekitar tempat yang terlarang, sesekali segera akan terjatuh masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa bagi setiap raja mempunyai tempat-tempat larangan. Ketahuilah bahwa larangan Allah ialah segala yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh tiap orang terdapat segumpal daging yang apabila baik, maka baiklah tubuh itu seluruh, dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh itu seluruhnya. Ketahuilah itu adalah hati. Jadi di dalam diri kita ini ada hati, maka fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Jadi kalau di dalam hati ini ada segumpal darah, ialah hati. Kalau hati ini buruk, ya jadi buruk kalau dalam diri kita ini. Contoh, umpama hati itu terbenam, tersimpan, ada iri, dengki dan sifat yang lainnya, maka rusaklah hati gitu. Segala gawe dah macam tidur, ngurus gawe wong, itu kan rusak hati gitu kan. Jadi pikiran, dah main tidur, sakit lagi. Nah, itu ada bahasanya, wong beli kulkas kita yang kedinginan, wong beli motor, laju kita masuk rumah sakit, wong beli mobil, nah laju innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pertanyaan kabur? Kabur tuh walaupun dia tuh kejingoannya ini nyima gitu. Masya Allah. Ya, ada pertanyaan enggak? Tidak. Terus Bapak Ibu yang kami hormati, jadi memang kita hindarinan. Kita berusaha maksudnya tuh. Nah, kita berusaha untuk menghindari dari yang halal, yang haram itu tadi. Jadi tidak usah kan haram, yang subhat lagi. Peristiwa yang Abu Bakar tadi luar biasa. Sampai dia dapat makanan diceritakan itu menurutnya subhat, dimuntahkannya, bayangkan. Apa nu ngidang ditanyanya dari mana? Kau beli di mana? Asalnya dari mana? Nyari di mana? Namun kita sudah sampai ke situ, tidak sejauh itu. Nah itu yang halal, kejiwaan yang halal lagi ditanyanya. Apalagi saya ulangi, lah nyato-nyato haram, minuman apa segala macam, lah nyato-nyato haram masih nak kita lakukan. Nauzubillah semua nauzubillah min. Nah kita ni berdoa untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dan sebagainya, sampai kota kita. Lubuk Linggau ini membaca terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kadang-kadang apa lewat daerah Manut situ, apa itu? Kapi, kapi, ada banyak kapi kok. Lah bertebaran, gung, gung. Iyo, nah, siapa tanggung jawab ini? Pemerintah begitu juga. Sehingga tanggung jawab bersama pokoknya. Pertama jangan datang ke situ, nah deh selesai. Barang tu mau tidak didatangi. Robu jika kahlan, iyo, kami lancar. Nah, daerah kita ni larang pulau, kita perhatikan pulau, anak muda segala macam, itu jenguk juga apa hal, iyo. Nah, itu ada bagian-bagiannya yang jenguk-jenguk itu. Maka dia nyimpang, bakal merusak tatanan dan kita akan ya jadi ada malapetaka. Ya kita berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar.
Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kusampaikan seputar kehati-hatian dalam hidup ini. Yang jelas, ya, jangan galak ngomong kita nih lagi asik dengan dunia ini. Jangan. Dunia tetap, akhirat tetap. Kerjakan dunia seakan kau akan hidup selama-lamanya. Kerjakan akhirat seakan-akan engkau akan mati esok hari. Ini yang bertebaran di YouTube itu kawan aku itu, Ustaz Firdaus itu. Lagi ceramah di tempat haul kematian dan ceramah laju, ya Allah ya Rabbi. Iyo. Dan ceramah tentang kematian, nah ini laju juga. Terkejut galau ibu-ibu, ada ibu-ibu lagi nyorot lah ini. Dan asik. Nah itu tak siapa dah ngiro saya itu tak ya. Ibu yang kami hormati, demikian apa yang kusampaikan tentunya yang benar datangnya dari Allah, yang salah pasti datang dari diri saya sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan ini, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Itu tadi nanya dikit ya. Oh nanya tak apa? Sifat wara itu kan sifat yang harus hati-hati ya. Hati-hati ya. Nah kita ini kadang ada sifat yang ceroboh itu ya. Nah apa itu? Apalah berlawanan dengan sifat wara itu kan kayak ceroboh ini kau nih. Kayak aku lagi. Nah, mana itu sifat yang ceroboh itu? Ya ceroboh itu lawan dari wara itu kah? Itu. Jadi wara ini sifat para ulama sebenarnya. Ulama-ulama yang hebat tuh wara, dia banyak kewara-waraannya. Nah, apa uang yang tak ulama cak kita ni umpama tak pacak boleh makai itu? Boleh lah. Kita kadang sadar barang inilah hati-hati. Nah, bahasanya mainnya kita kan di jalan bela. Mun kita lah hati-hati. Uang nak laju lah dulu. Tubuh jangan nyerobot umpama, jangan nak cak ngegas umpama kan? Ya. Nah lah terjadi tu tombor juga, ya apa boleh buat. Nah itu nah bahasanya. Hati-hati tu nah, nahan macam. Mulai terjadi apa boleh? Nah ada orang yang uji kamu tadi, ceroboh tadi kan? Nah uji kajian tadi ceroboh kan? Dia rusak. Memang jalan-jalan kok, jalan tubuhnya. Ini beletu kita beleko. Apa urusan ke salahnya? Lah ada baca, apalah tu tumbur tu kan urusan nak salah kita salah ini. Pasti ada masalah pasti. Nah itulah maksud kehati-hatian itu. Nah termasuklah makanan tadi. Nah macam kita lah ragu makanan ini. Merek di tempatnya tak kate expirednya sampai berapa. Tapi kita ragu. Ngapalah macam ini? Jangan dilangsungkan itu. Nah itu hati-hati itu. Termasuklah urusan nak melakukan dosa tadi. Nah, seperti kita nak masuk suatu tempat. Makanan ini apalah rumah makan ini bagus tak aku? Cocok tak untuk kita? Nah, kalau di Medan tu kan ada nian ada apa? B1, B2, ada mereknya nian memakan tu. Waktu aku ke Medan tu. Nah, tidak boleh kita ke situ. Datang kita tak main hati-hati lagi lah, tahu ada kode itu masuk bayi umpama kan. Nah, hati-hati jangan tinggalkan. Itulah tapi kita ni itu yang hati-hati, ragu-ragu nak lah tahu nian barang ni lah haram masih nak dilajukan. Lah tahu ada merek B2 apa B masih nak dia lajulah. Pakai nak nyoba pula sekali-kali ya nyoba Iyo, lah banyak go pahala kok sekali nak berdosa. Nah, waktu melakukan dosa ini Allah panggil kita, nauzubillah summa nauzubillah min. Itu kayak Amun lemah boleh. Itu. Mungkin itu ya. Apa yang disampaikan, saya ulangi, apa yang benar pasti datang dari Allah dan apa yang kira-kira yang tidak benar pasti datang dari saya sendiri dan saya mohon maaf lahir dan batin. Kita berdoa, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang negatif tadi, hal-hal yang tidak diinginkan, terhindar dari makanan-makanan yang haram. Kita pengennya kalau bakal nak makan, Allah juga tunjuk dengan kita. Nah itu lemaknya tu. Jadi kita terhindar nian kan. Ya, mula telaju macam mana? Mula sekelas ini Abu Bakar tadi dicongkelnya, dimuntahnya, kita tak baca nama itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minallah minarrahman minarrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Rawas, Magister Hukum Islam, yang telah menyampaikan kajian-kajian Islamnya kepada kita para jemaah ujian ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi, yang diuraikan banyak lebar tadi mengenai sifat wara, sifat kerajinan dalam melangkah dalam kehidupan kita sehari, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Marilah kegiatan majelis ilmu di pagi hari ini kita tutup sama-sama melapas hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.